Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tema 6 subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Hari ini kita akan mempelajari konduktor, isolator, sejarah termos, dan fungsi-fungsi dari termos, serta penggunaan-penggunaan benda-benda yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Coba kalian perhatikan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Ibu dan Lani. Ibu dan Lani sama-sama sedang memasak sayur. Keduanya menggunakan pengaduk yang berbeda untuk mengaduk sayur itu. Ibu menggunakan pengaduk sayur yang terbuat dari aluminium dan dilapisi oleh plastik pada bagian gagangnya. Lani menggunakan sendok sayur yang terbuat dari kayu. Kedua benda itu memiliki fungsi yang sama, tetapi terbuat dari bahan yang berbeda. Dari gambar tadi, kita dapat membedakan bahan mana yang dapat menghantarkan panas atau tidak. Ada konduktor dan isolator. Ada juga semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ada juga isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, ada juga semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, jadi hanya terasa hangat. Untuk bahan konduktor biasanya berbahan kaca atau logam. Logam jenisnya contohnya adalah besi, aluminium, dan tembaga. Contoh benda-benda yang menggunakan prinsip konduktor pada penggunaannya. Ada wajan, panci, dan bagian logam pada sendok sayur atau sutil tadi. Yang kedua, isolator. Biasanya berbahan kayu, kain, atau plastik. Contoh benda-benda yang menggunakan bahan isolator adalah sendok sayur kayu, sarung tangan, bakul nasi, sweater, dan selimut. Ada juga benda-benda yang menggunakan prinsip keduanya. Ada setrika listrik, oven listrik, dan wajan listrik. Tugas kalian, sebutkan di grup guru dan siswa dan tuliskan benda-benda di rumahmu yang menerapkan penggunaan konduktor dan isolator secara bersama-sama. Penggunaan bahan konduktor dan isolator di rumah. Yang pertama ada pegangan setrika. Terbuat dari bahan plastik, kegunaannya sebagai pegangan saat menyetrika. Sifat hantarannya isolator atau tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian ada alas setrika, bahannya tembaga. Fungsinya untuk menghantarkan panas sehingga pakaian yang terkena panas menjadi rapi. Sifat hantarannya konduktor atau penghantar panas yang baik. Yang ketiga ada tutup termos. Biasanya terbuat dari plastik atau gabus. Kegunaannya untuk menutup termos agar isinya tidak tumpah dan mencegah panas keluar dari termos. Sifat hantarannya isolator. Yang keempat, sudip atau sodet. Bahannya kayu. Kegunaannya untuk mengaduk makanan saat memasak. Sifat hantarannya isolator. Yang terakhir, dinding dalam penanak nasi. Bahannya aluminium. Kegunaannya untuk menanak nasi, menghantarkan panas dari listrik ke
beras yang akan dimasak. Sifat hantarannya konduktor. Setiap orang tentu mengenal termos. Termos biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Termos memiliki bentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Bagian dinding dalam termos terbuat dari kaca dengan bahan mengkilap. Fungsi dinding kaca tersebut untuk menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dinding kaca tersebut dapat menahan panas pada air panas agar tidak berpindah dengan cepat. Ketebalan dinding memengaruhi lama suhu air di dalam termos bertahan. Termos saat ini dapat digunakan untuk menyimpan air panas dan air dingin. Termos pertama kali diciptakan oleh James Dewar pada tahun 1902. Penemuan termos dilatar belakangi oleh kebutuhan menjaga minuman bayi tetap hangat. Kebutuhan tersebut sangat sulit dilakukan di Eropa yang memiliki kondisi cuaca dingin. Karena kebutuhan tersebut, ia menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara itu merupakan wadah dari kaca berlinding ganda. Ruang di antara dinding dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah panas keluar dari botol. Dinding sebelah dapat dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara buatan James Dewar ini dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan, London. Perhatikan bagian-bagian termos dan fungsinya. Dinding kaca terbuat dari 2 lapis kaca. Bahan yang mengkilap ini memantulkan energi panas sehingga menghambat keluarnya panas dari dalam termos. Yang kedua, lapisan perak. Pada bagian dalam dinding kaca dilapisi perak. Fungsinya untuk mempertahankan suhu air pada termos. Yang ketiga, ruang hampa udara. Di antara 2 lapisan kaca, terdapat ruang hampa udara. Ruang hampa udara ini menyebabkan panas tidak dapat berpindah dengan cepat. Yang keempat, penutup. Penutup termos biasanya terbuat dari gabus. Hal ini berfungsi untuk mencegah proses perpindahan energi panas pada permukaan air. Yang terakhir, lapisan pelindung. Lapisan pelindung terletak pada bagian luar termos. Lapisan ini biasanya terbuat dari plastik. Hal ini berfungsi untuk menjaga suhu air di dalam termos. Benda-benda yang berprinsip sama dengan termos ada kulkas dan penanak nasi elektrik. Tugas untuk kalian hari ini, perhatikan gambar penanak nasi dan bagian-bagiannya ini. Kemudian, buatlah sebuah tabel seperti contoh di buku tugas. Tuliskan nama bagiannya, bahan pembuatnya, kegunaannya, dan sifat hantarannya. Jika kalian merasa kesulitan, mintalah bimbingan orang tua atau saudaramu di rumah dengan mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Ibu kembalikan ke grup guru dan siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.